Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita dan tetap memberikan kita rizki, nikmat, dan kesehatannya di tengah pandemi ini. Salawat serta salam saya junjungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membuat video tentang pemenuhan tugas mata kuliah legal drafting yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Nasih. Mata kuliah legal drafting. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi politik hukum yaitu sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi pemerintah itu membentuk sistem hukum yang akan mewujudkan apa saja cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Mau dibawa kemana sih bangsa ini dengan sistem hukum nasional yang telah dikehendaki? Lalu, politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Jadi politik hukum itu untuk merubah atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan. Kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan, bukan penetapan. Jadi adanya peraturan bukan penetapan. Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, yang sudah saya jelaskan itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berdasar Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang telah berubah menjadi Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen telah mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita hukum tersebut, diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan. Politik hukum yang menyerahkan otoritas legislasi
menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Arah dari semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Jadi semua kembali lagi kepada cita-cita negara. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konstruksi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan politik, terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi hukum dan politik itu tidak dapat dipisahkan, baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Jadi politik dan hukum itu ya erat gitu, tak dapat dipisahkan. Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik berupa hukum tertulis maupun tak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, ataupun hukum jurisprudensi ya. Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun, di samping hukum sebagai produk pertimbangan publik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Jadi ada kebijakan apa aja sih gitu kan, hukum yang berlaku untuk di negara tersebut. Di negara demokrasi, masukan atau input yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai output dalam bentuk peraturan hukum. Mengetahui teori perundang-undangan maksudnya mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan sebagai berikut: kelembagaan, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Dapat dilaksanakan efektivitas dan efisiensi. Kejelasan rumusan dan keterbukaan. Jadi harus ada keterbukaan terhadap publik. Nah, mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diketahui bahwa kewenangan pembentukan undang-undang berada di tangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang bersama Presiden membahas dan menyetujui setiap rancangan undang-undang atau RUU. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang.
Jadi yang awalnya RUU setelah mendapat persetujuan presiden dan persetujuan bersama menjadi undang-undang UU, bukan RUU lagi, bukan rancangan, tapi menjadi undang-undang. Pembuatan undang-undang pada hakikatnya merupakan kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden, atau bahasa lainnya sharing power. Sementara kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang merupakan kewenangan Presiden, kepala daerah, atau pimpinan kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya, seperti Perpu, peraturan perundang-undangan presiden, Perpres, Permen, peraturan menteri, Perda, Pergub gitu kan. Mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pengetahuan ini meliputi beberapa tahap peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan itu dibentuk dengan adanya perencanaan. Perencanaan dan merupakan langkah awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Masalah yang ingin diselesaikan setelah selesai melalui kajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan undang-undang. Program penyusunannya disebut Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Terus yang kedua itu penyusunan. Tadi kan udah perencanaan, terus sekarang penyusunan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam dua maksud. Yang pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari presiden ataupun gubernur, bupati atau wali kota atau DPR atau DPD. Setelah melalui tahap perencanaan, proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Terus yang kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Terus tadi kan udah kedua, sekarang ketiga. Yang ketiga itu ada pembahasannya. Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Terus yang terakhir itu ada pengesahan. Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Kemenkumham kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Berikut sudah selesai penjelasan singkat dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawanku dan kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nasi yang sudah menyimak, dan kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi pandemi ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, oke? Mohon maaf jika ada kekurangan.
saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.